Setiap pagi hari, selain mahasiswa yang terlihat memasuki gerbang kampus, datangnya sepeda listrik penjual minuman kopi keliling yang menetap dari pagi sampai sore juga menjadi pemandangan sehari-hari. Terletak di sepanjang jalan Cijaga, para penjual minuman ini terlihat harmonis, franchise yang beragam mulai dari Suka Kopi, Papi Kopi, Gal Kopi, dan Rajanya Kopi. Fenomena ini memungkinkan franchise-franchise tersebut untuk hidup berdampingan tanpa merasa saling bersaing. Atau justru rasa saling bersaing itu ada, hanya saja tidak terucap secara verbal. Fenomena ini menyita perhatian kami sehingga kami mengangkatnya menjadi sebuah video etnografi. Yang pertama-tama boleh kenalan dulu kakaknya namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Rangga. Umur saya saat ini 20 tahun. 20 tahun. Kalau boleh tahu sekarang tinggalnya di mana? Untuk saat ini saya tinggal di Jalan Wartawan 4 karena kan di Sukakopi ini kan ada mesnya gitu. Jadi saya tinggal di sana gitu. Oh, ada mesnya. Iya betul betul. Di jalan? Jalan Wartawan nomor 4. Jalan Wartawan nomor 4. Iya, Jalan Wartawan 4 sorry nomor 6. Nomor 6. Oh. Iya. Ini pekerjaan utama atau sampingan ya, Kak? Karena enggak Kalau kayaknya utama sih. utama. Iya. Cuman Oke. emang kayak ya kerja aja lah daripada nggak kerja gitu. Oke. Kalau ini sepedanya sama supply semuanya berarti dari PT ya? Betul. PT Sukakopi. Betul. Oke. Dari perusahaan. Dari perusahaannya. Ya. Tapi ini ada biaya gitu nggak sih Kak awalnya? Biaya enggak sih. Enggak. Nggak ada Nggak ada. biaya apapun. Pokoknya kalau misalkan kerja kopi keliling itu yang penting kita punya niat kerja aja. Sisanya gampang. Mau latar belakangnya kayak gimana juga. Gitu. Rata-rata omset kotor per hari tuh kira-kira berapa Kak? Kotor atau bersih? Kotor, yang kotor. Tergantung sih sebenarnya, tergantung cuaca, tergantung Heeh. situasi dan kondisi. Paling banyak ya paling 700-an lah dalam satu hari. 700-an. Kak, itu pun hitung-hitung cuacanya bagus dan emang ada acara. Kalau Oh. misalkan lagi cuacanya lagi hujan ataupun lagi anyep sepinya ya paling 200-an sih. Ya namanya juga kan jualan kan naik turun gitu. Iya ya. Iya. Oh berarti per orang itu bisa milih liburnya? Berapa? Bisa milih mau libur kapan? Betul banget. Satu hari ya? Dalam Iya, satu 1 minggu. minggu loh, 1 hari. Cuman nggak dianjurkan buat pilih hari weekend. Karena kan hari weekend itu kan paling ramai penjualan. Oh Gitu. iya. Iya. Makanya saya ambil hari Senin gitu. Kalau jualannya mulai dari jam berapa biasanya? Sebetulnya normalnya itu dari jam 8 sampai jam 5. Cuman kita dibebasin mau jualan jam berapa sampai jam berapa gitu. Cuman emang kalau saya ambil normalnya aja sih, jam 8 sampai jam 5 aja. Tapi nggak ada target penjualan harus berapa hari ini ada nggak? Ada, harusnya ada. Setiap tukang kopi itu pasti ada. Cuman kalau di kita minimal itu 30 cup dalam satu hari. dalam satu hari. Karangga kenal gak sama orang-orang lain yang di sini biasanya jualan yang merek lain gitu, yang Kenal. kopi sanger, orang-orang kayak gitu biasanya kenal. Kenal. Udah kenalan gitu. Ya, kan biasanya kalau basa-basinya itu kan beli dulu gitu. Gitu. Jadi biar lebih kenal, lebih akrab lah istilahnya. Biar ada basa-basinya gitu. Oh, berarti nyobain yang merek-merek lain. Suka banget. Ya, adalah pokoknya aku nggak bisa nyobain brandnya. Oke. Semuanya hampir kopi keliling saya udah nyobain. Hampir semua. Tapi Karangga tahu nggak sejak kapan usaha kopi keliling ini, tapi pakai yang sepeda listrik ya, yang pakai yang sepeda sepeda listrik listrik ya? itu mulai muncul gitu atau mulai ngetren gitu? Mulai ngetren ya. Sekarang tuh 2026 ya. Kemungkinan sekitar tahun 2023 setelah. 2023 ya? Ya udah ada banyak. Karena kan yes. Rata-rata kan pakai sepeda Ghost ya. Sepeda goes atau motor gitu biasanya. Iya motor ya. Kayaknya tahun 2023 sampai 2024 deh. Udah mulai ngetren. Sepeda listrik. Tapi kalau Karangga tau nggak kalau Suka Kopi ini udah ada dari tahun berapa? Nah, kita tuh udah jalan 1 tahun. 1 tahun. Iya, dari tahun kemarin. Hmm. Kita tuh dari Bandung Timur sebenarnya. Cuman kita pindahan ke sini. Batu Bata.
Kalau pesan Karangga nih atau saran Karangga buat orang-orang yang mau mulai, usaha ini setelah kopi? Mau Sarannya, mulai ya, saran. sarannya masa di-spill? Oh, nggak apa-apa kayak harus sabar, Oh harus ya paling apa gitu. yang pertama sih itu tempat sih. Tepat. Kalian harus benar-benar bisa nyari tempat karena paling susah banget tuh kalau misalkan jualan keliling UMKM kayak gitu kan Heeh. susah itu tempat gitu. Iya sih. Bahkan kan saya juga pernah diusir gitu. Mmm. Ya banyak lah premanisme yang kayak malak begitulah banyak. Makanya saran saya tuh lebih baik cari tempat dulu nih sebelum memulai usaha gitu aja. Pernah ada pungli gitu, Kak? Sering diusir saya suka banget, sering banget. Bukan sekali dua kali malah. Kakak ngerasa nggak ada persaingan antara brand satu dan lainnya di sini? Oh, nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada karena memang kita orangnya welcome gitu. Mhm. Kalau misalkan ada tukang dagang atau misalkan tukang kopi yang lain, ya kita nerima aja nggak apa-apa karena kan rezeki udah ada yang ngatur gitu. Iya. Meskipun saya juga sering diusir sama yang tukang kopi keliling sebelah gitu kan. Oh, Bukan yang sebelah ini. oh bukan Bukan, yang ini nggak ada, tapi nggak ada, nggak ada. nggak Ada ada yang ini? pokoknya brand sebelah ada lah pokoknya kita diusir Mhm. dengan alasan yang tidak masuk akal. Udah gitu aja. Oh. Ya mungkin salah saya, apa salah saya gitu. Iya mungkin takut kalah saing, Ada dulu. ada pesaing nih di sini, Iya, nggak iya. boleh kayak gitu. Jadi nyenggol gini ya. Nggak apa-apa, tapi nggak ada yang di sini Nggak kan? ada dong. Ini mereka semua baik, Oh, baik, baik, alhamdulillah baik teman-teman. teman semua. Gitu. Oke. Para penjual kopi keliling umumnya sudah mempersiapkan bahan-bahan dari sebelum mereka berangkat ke lokasi berjualan. Seperti Karangga yang dari mes tempatnya sudah siap kap plastik, es batu, dan bahan-bahan lain penambah rasa manis dan racikan setiap menunya mulai dari yang minuman kopi dan non-kopi. Kami diperlihatkan oleh Karangga bagaimana caranya meracik matcha latte. Matcha yang sudah ditakar dicampurkan dengan susu krim dan juga es batu. Campuran matcha dan susu full cream dikocok dalam sebuah wadah stainless steel, kemudian dimasukkan ke dalam cup plastik yang sudah berisi es batu. Sama halnya dengan Kak Fauzan yang kali ini memperlihatkan bagaimana meracik salah satu menu kopi andalannya. Kak Fauzan juga sedikit memberikan pertunjukan barista ala pinggir jalan yang menghibur untuk dilihat selagi menunggu pesanan selesai. Kalau boleh tahu namanya siapa? Nama saya Muhammad Fauzan Syafiq. Saya dari Jakarta, cuma di sini merantau dan saya kerja di pabrik kopi. Kalau usianya berapa? Kalau boleh tahu. Kalau usia saya di sekarang tuh menuju 22. Udah berapa lama berjualan kopi keliling? Kalau untuk berjualan ini karena memang ini saya juga ini baru berjalan setengah tahun. Kalau ini tuh pekerjaan utama atau sampingan, Kak? Kalau ini bisa dibilang kerjaan sampingan karena kerjaan utama saya tuh di bidang wedding dan memang ada event-event IO tertentu yang memang saya suka menghadirkan karena saya sendiri punya profesi sebagai dancer. Nah, kalau sebelum pakai sepeda listrik, Kakak jualannya pakai apa? Kalau memang dari awal saya masuk juga emang sudah pakai sepeda listrik. Tapi kalau untuk usaha di awal itu saya dapat cerita dari perusahaannya bahwa memang dulu cuma pakai tas Shopee Food yang buat bawa barang. Iya, iya. Dulu jualnya seperti itu, tapi sudah berkembang akhirnya seperti ini Oh, gitu. gitu. Dari mulai Kakak pertama kerja emang udah kayak gini? Udah, Oh, udah kayak gini. udah. Jadi pertama kerja di sini langsung dikasih aset kayak gini gitu Ya, Oh, gitu. karena memang perusahaan ini udah jalan mau 4 tahun Oh, 4 tahun. dari 2023. Kalau boleh tahu Kakak dapat info pekerjaan ini dari siapa? Kalau info pekerjaan ini dari teman-teman kuliah. Jadi bisa dibilang teman kuliah, bisa jadi memang saya dulu suka beli kopi ini, jadi mungkin tertarik untuk mencoba pekerjaan ini.
Oh, Kakak sambil kuliah juga. Ya, Kalau boleh tahu kuliahnya di mana, Kakak? kuliahnya di Institut Seni Budaya Indonesia Bandung. Tapi saya di jurusan tari. Kalau boleh tahu modal awal untuk memulai usaha ini secara keseluruhan dari PT-nya itu gimana? Berapa kira-kira? Kalau modal itu mungkin nggak terlalu besar sih, tapi gimana ya? Menjelaskannya mungkin ini lebih lebih kayak kita bagi hasil Oh, oke. gitu. Jadi dari semua penjualan nanti tinggal dibagi hasil bagi 3 gitu. Kalau omset kotornya per hari itu kira-kira Kalau omset kotor gitu saya biasanya di sini itu bisa dapat 500 sampai 800, 900. jam berapa mulainya biasanya mulai jualan itu sampai jam berapa? Dari mulai jam Kalau kalau untuk sesuai SOP dari perusahaan itu dari jam 9 sampai jam 5 sore. Karena tapi karena memang kita suka ngalong, jadi kadang suka sampai malam. Gitu. kalau rata-rata gelas kopi yang terjual per harinya itu berapa? Kalau per harinya itu di 50-an. Kalau 50 paling gelas. sedikit itu paling 35. Pernah sampai habis banget gitu? Dalam satu Sering, hari? Sering. sering. Jadi langsung ludes gitu. Ya kotoran langsung langsung habis. Itu saya bawa 80, bawa 90 juga habis. Itu dalam waktu cepat atau bisa Mungkin kalau untuk ada event itu bisa 2 jam 2 habis. jam, 2 jam langsung Ya, habis gitu ya? ya. Tapi Nggak kalau nunggu 1 hari gitu. untuk jualan di pinggir jalan kayak gini mungkin itu agak lama. Kalau merek yang dijual ini apa sih namanya, Kak? Kalau merek brand kita itu adalah Pabrik Kopi karena memang ini yang punyanya adalah seorang bapak-bapak. Iya, dinamakan Pabrik Kopi karena memang kita menyajikan hangat kopi dari seorang barista yang memang sudah dewasa. Kalau Kakak sendiri itu kenal merek lain nggak selain kayak Papi Kopi? Mungkin Kakak pernah coba sendiri atau ada bedanya nggak sih merek yang dijual sekarang? Beda sama kopi-kopi lain. Karena memang saya juga penggemar kopi. Bahkan saya jualan pun saya suka beli ke brand yang lain. Karena apa? Saya buat mengetes rasa. Kalau Kakak sendiri ada nggak rasa saling bersaing sama merek lain? Kalau rasa bersaing mah enggak sih karena saya berpikirannya seperti ini ya. Saya jualan di sini dengan teman-teman yang lain itu memang sudah ada rezekinya masing-masing. Di saat saya rezekinya lagi bagus, teman saya lagi enggak, oh berarti itu rezeki saya lagi hari ini. Seperti itu. Jadi nggak ada sirik-sirik antar penjual. Kalau pribadi Kakak sendiri, itu apa sih tantangan terbesar pada saat ini untuk berjualan kopi-kopi yang Kalau misalnya tantangan terbesar itu kita yang pertama itu mungkin kejar-kejaran sama Pol PP ya. Karena memang di sini bukan bukan Tempatnya. tempat yang resmi gitu ya, resmi maksudnya yang diperbolehkan untuk apa namanya, untuk berjualan. Ya makanya kita harus harus bisa pinter-pinter lah. Karena memang ini kan apa ya, ibaratnya hybrid juga kan. Bisa bisa kemana-mana gitu. Ya. Jadi nggak terlalu repot gitu. Itu sih tantangan. Terus yang kedua mungkin preman dan akamsi gitu sih yang minta jatah lah, minta inilah, minta itu. Itu yang repot sih sebenarnya. Itu pernah ngalamin langsung nggak sama Kakak sendiri? Pernah. Misalnya contohnya gimana gitu? Contohnya ya tiba-tiba ada yang datang dengan minta kopi atau nggak minta uang dengan alih-alih kebersihan, keamanan dan lain sebagainya seperti itu sih. Kakak sendiri menanganinya itu kayak gimana? Kalau menanganinya karena kita memang apa namanya? Karena memang dari sana dari PT-nya juga udah apa ya, udah ditanggung. Jadi udah kasih aja nggak Oh, apa-apa. kasih aja gitu. Ya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang pungli gitu, minta uang gitu, itu gimana? Kalau uang ya nggak apa-apa, kasih nanti tinggal ya hitung-hitung karena memang dari Pabrik Kopi sendiri kita ibaratnya berjualan sambil sedekah. Jadi Oh. nggak terlalu memikirkan apa enggak. Benar. Harapan ke depannya untuk usaha ini, untuk Kakak sendiri gimana? Ya harapan ke depannya sih mungkin Pabrik Kopi ini bisa bisa punya cabang outlet cafe ya. Jadi biar biar lebih Lebih cozy gitu ya? lebih cozy aja gitu. Iya. Karena memang dari kopinya udah enak, masa sih nggak ada kafenya gitu. Benar. Bagi Karangga dan Kak Fauzan, premanisme adalah salah satu tantangan yang seringkali mereka hadapi. Keduanya tidak merasakan ada persaingan antar merek dalam berjualan kopi keliling. Meskipun pada kasus Karangga beberapa kali ia disuruh berpindah tempat oleh orang dari brand lain. Lalu bagaimana dengan dua penjual kopi keliling lainnya?
Boleh perkenalkan dulu nama Bapak siapa? Nama saya Aji, Tinggal usia tinggal dari Bandung. usia berapa, Pak? Usia 33, Apakah Bapak sudah lama berjualan kopi keliling? baru beberapa bulan. Beberapa bulan. Apakah ini pekerjaan utama atau sampingan, Pak? Ini pekerjaan utama. Utama. Ya harapan saya mudah-mudahan di ISB ini jualan karena baru ya. Mudah-mudahan ramai juga, ada pelanggan juga. Saran untuk calon pedagang kopi. Sarannya kita harus konsisten aja. Karena namanya kita jualan itu kan harus sabar lah. Boleh pertama-tama boleh kenalin diri dulu kakaknya. Nama saya Yogi. Yogi. Tinggalnya di Rancaikek. Orang Caekek. Oke. Kalau jualan ini udah berapa lama? Sebenarnya sih baru. Baru Jadi tanggal 8 katak deh. Ya. April. Ya. Oh, berarti udah April, Mei, Juni. Sebulanan mungkin ya? Ya. Harus sebulanan. Bulanan. Kalau ini tuh pekerjaan utama atau sampingan kira? Sebenarnya sih sampingan. Oh, sampingan. Berarti kalau boleh tahu kerjaan utamanya apa? Sebenarnya konsultan IT. Oh, Jadi lagi nyari proyek juga. oh lagi nyari proyek. Jadi diselingi gitu ya. Ah. Pelanggan kayak siapa sih target utamanya gitu? Pelanggan paling kita mahasiswa. Siswa Karena kan harganya kan ya cukup terjangkau ya banyak. Kalau merek ini kan merek kopi-kopi udah banyak gitu ya. Sekarang yang kopi keliling. Kayak ada nggak sih rasa bersaing gitu sama merek lain? Pasti iya. Pasti iya. Karena kan ya balik lagi semua kan ya bisnis pasti ada rasa pesan. Iya. Kenal nggak sih sama yang lain? Kenal. Kenal. Tantangan terbesar gitu selama kerja di sini? Ya paling tantangan terbesar ya karena ini masih merek baru ya jadi untuk bersaing sama yang mobil lain aja sih yang lain. Fenomena berjualan kopi keliling sudah ada sejak tahun 2023 hingga saat ini. Bahkan banyak juga brand baru yang mencoba peruntungannya bersaing dengan brand yang sudah lama hadir. Beberapa penjual yang kami wawancarai, ada yang merasakan persaingan antar merek yang berbeda, pun ada beberapa lainnya yang beranggapan bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, jadi lebih baik hidup harmonis lagi masih sama-sama mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.